Bapak ya. Hadis nomor 232. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima." Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Idza jaa ahadukum, apabila telah datang salah satu di antara kalian al masjidah di masjid, fal yang dur, maka hendaklah ia menoleh ya, melihat kepada alas kakinya ya. Fa in ra'a fi na'laihi, maka apabila dia melihat fi na'laihi di kedua alas kakinya, di dua sandalnya atau dua sepatunya, adzan terdapat kotoran atau qadaron, maksudnya ya ada kotoran atau najis gitu ya. Fal yamsahhu, maka hendaklah ia menggosok-gosokkan ke tanah atau membasuhnya atau membersihkan kotoran. Wal yusalli fihima, dan salatlah dengan kedua sandalnya. Nah, ini catatannya Pak, bukan berarti masuk ke masjid pakai sandal. Ya tentu situasinya lain ya Pak ya, dengan pada masa zaman Rasulullah SAW. Pada masa Nabi tidak ada karpet seperti ini Pak. Ya masjid ya hamparan tanah seperti itu. Mungkin kalaupun untuk sujud ada pelepah kurma, atau tidak ada yang seperti kita ini ruangan masjid keramik terus beralaskan karpet bersih seperti ini. Kita di sini sepakat untuk melepas alas kaki masuk ke dalam masjid ya, karena khawatir ada kotoran. Ini maksudnya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa apabila keadaan kita darurat ya, kan kita kemarin pernah belajar apa Pak? Membasuh muzah, membasuh sepatu ya. Ya Pak ya. Kalau keadaan darurat sedang bepergian ya, sepatu kita ada kekotoran, ya dibersihkan dulu ke tanah. Nah, terus kita wudu tanpa melepas alas kaki. Ya, yang diusap adalah alas kaki kita bagian atasnya. Dan kita sholat dengan alas kaki tersebut. Gelar sajadah di jalan, misalkan yang agak menepi, di jalan maksudnya yang agak nepi atau mojok gitu ya, tidak terlihat orang secara mencolok, kita sholat di situ. Nah itu boleh. Nah, catatannya ya dalam keadaan darurat. Ya kalau Bapak bepergian ya ini sebagai pengetahuan. Jadi saya pribadi itu kemarin ya mengalami hal seperti ini, karena di negeri orang itu sulit menemukan tempat sholat gitu ya. Sedangkan kalau kaki kita naik ke wastafel itu dianggap tidak sopan. Ya, dame kata orang Jepang deh. Dame jangan. Karena kaki itu nggak boleh naik ke wastafel tempat cuci muka gitu. Jadi saya sebelum bepergian itu wudu dulu. Jadi sebelum pakai kaos kaki gitu, wudu dulu, ya, keringkan kaki, baru pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, kan kemarin udah ada ilmunya Pak ya, sudah belajar bahwa syarat kita boleh mengganti membasuh kaki dengan membasuh muzah atau sepatu atau kaos kaki. Syaratnya apa? Wudu dulu sebelum bepergian itu. Jadi wudu dulu dari rumah ya, sebelum pergi ya kaki kita sudah suci. Nah, nanti kalau hendak sholat ya cukup wudu, basuh muka, tangan, kepala ya, muka, tangan, kepala, terus kaki cukup mengusap bagian sini aja Pak, maaf punten ya, bagian atasnya aja, punggung kakinya gitu. Kalau misalkan sepatunya dilepas, kaos kakinya enggak dilepas ya yang diusap adalah kaos kakinya. Tapi kalau sepatunya tidak dilepas ya yang diusap bagian punggung sepatu, dan sholat dengan sepatunya itu gitu. Paham ya Pak? Ini kalau
Iya. Kita mungkin rasa aneh gitu, rasa karena di Indonesia itu rasanya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gampang sekali menemukan musola. Ya ada di pom bensin, ya ada di mana maupun di tempat makan juga ada, selalu ada musola. Gampang sekali jadi ya banyak bersyukur Pak hidup di Indonesia Pak.